Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat ke-28, surat Al-Qasas. Kemarin pagi sampai ayat 40. Pagi ini kita lanjutkan mulai ayat 41. Surat Al-Qasas, surat nomor 28, mulai ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kelanjutan dari kisah Fir'aun yang tidak mau diajak beriman oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Fir'aun itu semakin sombong. Fir'aun mengatakan, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku." Jadi bagi Fir'aun, Tuhannya hanya Fir'aun sendiri, tidak mengakui Allah. Nah, ketika diajak Musa untuk beriman kepada Allah, Fir'aun malah mengatakan kepada Haman. Haman itu teknokratnya yang ahli
di bidang pembangunan. Ya, Fir'aun bilang kepada Haman, silakan disiapkan, dibuat baka merah, tanah liat dibakar jadi baka merah, bikinlah bangunan yang menjulang ke langit. Nanti akan digunakan oleh Fir'aun untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Ada atau tidak? Kemudian Fir'aun sudah nggak percaya, nggak yakin kalau Allah itu memang ada. Malah Fir'aun mengatakan Musa itu pendusta. Nah, akhirnya Allah merintahkan kepada Musa, Harun dan seluruh pengikutnya meninggalkan Mesir. Kemudian Fir'aun dan seluruh para tentaranya ngejar setelah dekat, ya, itu pengikutnya Nabi Musa udah sama khawatir. Ini gimana ini? Fir'aun dan sudah kelihatan di belakang kita, sudah dekat sekali. Musa katakan tenang saja, gak usah khawatir. Begitu sudah di depannya laut, di belakangnya Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, Allah perintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya. Tongkatnya dibuka ke laut, kemudian di situ kelihatan ada jalan. Yang di jalan itu ada bukit-bukit. Kemudian Musa dan seluruh pengikutnya melalui jalan tersebut. Nah, ketika Musa dan pengikutnya sudah sampai di daratan, Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, pembesar-pembesar istana keraton, kemudian semuanya tenggelam di laut merah. Nah, yang demikian itu Allah berfirman, wa ja'alnakum a'immatan yad'una ilan nar. Jadi Allah jadikan mereka siapa? Ada Fir'aun, nanti berikutnya ada kisah Qarun, ada Haman, ada para punggawa pembesar istana keraton. Nah, itu menyeru, mengajak manusia ke neraka, yad'una ilan nar, menentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka wa yauma qiyamati la yunsur, pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Di dunia mereka sudah dibinasakan, tenggelam di laut merah, yang Fir'aun dan bala tentaranya, yang Qarun tenggelam ke perut. Di dunia sudah dibinasakan, di akhirat tidak ada yang bisa menolong. Kemudian ba'atba'nahum biha di dunia makna. Kemudian Allah melaknat mereka di dunia ini, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, tidak akan mendapatkan rahmat. Kemudian ayat 43, Allah telah mewajibkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Sesudah Allah binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Generasi terdahulu banyak, Allah utus Nabi Rasul dikhianati oleh para pengikutnya kemudian sama dibinasakan. Nah, itu semua untuk menjadi pelita, menjadi baso irulinas, ya, sebagai pelita untuk dijadikan pedoman, untuk diketahui oleh manusia, menjadi petunjuk dan menjadi rahmat bagi mereka yang ingat. Itu yang tanda karu.
semua tadi yang lalu dikisahkan bagaimana Nabi Daud dengan putranya Ibrahim, dikisahkan secara lengkap Nabi Musa mulai dari lahir sampai memperoleh kemenangan, dikisahkan semua itu menjadi supaya lagu-lagunya tahu. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila Musa al-amr. Wa ma kunta bijanibil gharbi qadayna ila Musa al-amr. Wa ma kunta minasy syahidin. Wa ma kunta minasy syahidin. Walakinna anzalna nuran fatatawala alaihimul umur. Walakinna anzalna nuran fatawala alaihimul umur. Wa ma kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina. Wa ma kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina. Walakinna kunna mursilin. Walakinna kunna mursilin. Wa ma kunta bijanibi turi idh nadaina. Wa ma kunta bijanibil turi idh nadaina. Walakin rahmatan min rabbika litundira qauman. Walakin rahmatan min rabbika litundira qauman. Ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim. Fayaqulu rabbana laula arsalna ilaina rasula. Fayaqulu rabbana laula arsalna ilaina rasula. Fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Ya. Wa ma kunta bijanibil ghurbi idh qadayna ila Musa al-amr. Tidaklah kamu wahai Muhammad berada di sisi sebelah barat ketika Allah menyampaikan wahyu kepada Musa.
Yang dimaksud dengan amar perintah di situ itu wahyu. Allah menurunkan wahyu kepada Musa. Wa ma kunta minasyahidin, dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Walakinna ansana kuruna, tapi Allah telah mengadakan beberapa kurun, beberapa generasi. Nah, kemudian patato wala alaihimul umur, berlalulah atas mereka ya masa yang cukup panjang. Wa ma kunta tawiyam fi ahlil madiyani tatlu alaihim ayatina, dan tidaklah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Walakinna kunna mursilin, tetapi Allah telah mengutus rasul-rasul. Wa ma kunta bijanibil tur, dan tidaklah kamu berada di dekat gunung Tur. Itna kaina malakir rahmatan min rabbi. Nah, ketika Allah menyeru Musa, tetapi Allah beritahukan itu kepadamu sebagai rahmat dari Tuhan, rahmatan min rabbi. Untuk apa? Itu dirokoman ma'ata min nadiri min qabli, ya, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang sekali-kali belum datang kepada mereka, memberi peringatan sebelum kamu. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat. Balawa antusibahum musibatun bima qaddamat aydihim, agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Mereka katakan, Rabbana lawa arsalta ilaina rasulah, ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami? Fanattabi ayatina, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau. Wa nakuna minal mu'minin, dan jadilah kami termasuk orang-orang yang mukmin. Jadi Allah mengutus para nabi, para rasul kepada masing-masing umatnya. Jadi kalau sebelum Nabi Muhammad itu masing-masing nabi, masing-masing rasul diutus kepada umatnya. Maka pada satu masa itu memungkinkan ada lebih dari satu nabi, lebih dari satu rasul. Ingatkan ketika apa itu malaikat malam-malam datang ke rumahnya Ibrahim, malam-malam datang ke pintu bahkan belum masuk, disiapkan untuk hidangan makan malam. Ya, setelah selesai dihidangkan, disuruh makan, nggak mau makan. Ternyata malaikat. Nah, setelah ya di situ beritahukan itu, nanya, ini sebetulnya mau kemana? Malaikat jawab, itu mau ke kaum Ad. Ya. Dan berarti di situ itu bisa bersamaan. Padahal jaraknya tidak begitu jauh di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa sebelum Nabi Muhammad, para nabi, para rasul diutus kepada kaumnya masing-masing. Tapi untuk Nabi Muhammad itu kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia.
Maka Nabi Musa itu ya diperintahkan untuk Bani Israil, bukan untuk yang lain-lain. Dia bukan untuk kapal linas seluruh umat manusia, itu hanya Nabi Muhammad. Maka Al-Quran itu Allah turunkan untuk seluruh manusia. Sahru Ramadan lati unzila bil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, ya, bukan hanya untuk Mekah dan Madinah, tapi untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Tapi sekarang ini mulai muncul isu yang timbul tenggelam semakin lama, kelihatannya semakin nyaring dihembuskan suara. Nah, katanya agama Islam itu agamanya bangsa Arab, gitu kan? Padahal di Arab itu karena Allah memilih Nabi dari bangsa Arab, maka wahyunya berbahasa Arab. Tapi Al-Quran yang berbahasa Arab ini untuk seluruh umat manusia, dan untuk sepanjang masa sampai nanti kiamat. Kalau kiamat subro sampai masing-masing datang ajal. Kalau kiamat kubro ya sampai dunia ini habis. Maka Al-Quran memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak boleh meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Itu ada keseluruhan, kan diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah itu 100% totalitas, tidak boleh pilih-pilih. Nah, kalau Al-Quran dipilih, yang senang kemudian digunakan, yang tidak senang ditinggalkan. Ya, itu namanya belum mengikuti tuntunan Allah dengan kafah. Padahal perintah itu sibgor Allah, bahwa ahsanul sibgor. Sibgor itu celupan. Celupan itu sampai tenggelam, sampai nggak kelihatan semua. Itu namanya celupan. Nah, kalau diteruskan ke sebagian banyak masyarakat itu namanya bukan sibgor. Dulu kan waktu masih kecil-kecil ada orang yang keliling itu pakai pewarna itu kan. Nanti kalau dulu pakaian masih mahal, ya punya pakaian 1, 2, atau 3, sudah lama beberapa tahunan dipakai, warnanya udah pudar itu kan. Nah, nanti ada orang keliling itu, dicelupkan ke situ, dicuci kering, jadi baru lagi gitu kan. Nah, itu namanya sibgor. Nah, cuma ini sibgor Allah itu tuntunan Allah, celupan dari Allah, jalan hidup menurut Allah. Maka Quran dikatakan wa hadza basairul linnas wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Al-Quran ini pedoman hidup untuk manusia, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang yang yakin. Ya kalau tidak yakin, ya nggak ada gunanya Al-Quran ini. Karena nggak merasa nggak ada gunanya, karena nggak yakin, ya nggak mau memahami isinya. Namanya nggak yakin. Itu tadi kan liqaumin yuqinun, bagi kaum yang yakin. Nah, ini nanti kenapa kok di Al-Quran itu peristiwa yang dulu-dulu, ya, peristiwa penciptaan alam semesta, penciptaan manusia pertama, terus berikutnya Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul, ditentang oleh kaumnya, ya, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, seterusnya. Kenapa itu kok oleh Allah peristiwa-peristiwa itu
itu dimasukkan kembali oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, semuanya kenapa kok dikisahkan di dalam Al-Quran? Itu supaya diambil hikmahnya. Jadi misalnya ini di surat Al-Qasas ini, ketika Rasulullah dan para sahabat itu sedang menghadapi situasi kondisi masing-masing periode Mekah. Nabi diutus oleh Allah menyampaikan dakwah. Tapi orang-orang Mekah itu menolak, mereka kufur. Lama-lama mereka menjadi musyrik, tidak percaya kepada Nabi. Bukan sekedar tidak percaya, bahkan menentang, bahkan memusuhi, bahkan ingin membunuh Nabi. Dan seperti itu Allah misalkan ini loh, dulu itu juga terjadi pada Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad nggak sendirian begitu, sahabat-sahabat nggak sendirian begitu, dulu juga begitu. Tapi endingnya Nabi Musa menang. Nanti juga kalau Nabi Muhammad dan para sahabat di Madinah itu disakiti, disiksa seperti itu, tapi nanti akan menang. Ini untuk memperkuat keimanan, supaya kuat imannya, supaya optimis. Ya kalau Nabi sudah jelas kuat, tapi para pengikutnya ini yang bolak-balik nanya pada Rasulullah, kapan ya pertolongan Allah ini? Kok nggak datang-datang? Kalau sudah nggak kuat menghadapi tekanan dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Nah itu seperti itu, kenapa itu dikisahkan dalam Al-Quran. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina
tidak hanya terjadi pada Nabi Musa yang ditentang oleh Fir'aun, oleh pembesar-pembesar di kerajaan, ya, yang tidak hanya ditentang oleh Korun dan Haman, itu juga terjadi pada Nabi Muhammad. Pada para maja umulna, tatkala datang kepada mereka kebenaran, hanya telah Allah menurunkan wahyu itu, ya minaidina dari sisi Allah. Qalu lala utiya mithla ma utiya Musa. Mereka orang-orang Mekah di mana Al-Quran dulu diturunkan, ini masih periode Mekah, mereka mengatakan, mengapa tidak diberikan kepada Muhammad seperti yang diberikan kepada Nabi Musa dulu. Oh, Nabi Musa dulu dikasih mukjizat, ada tongkat, yang ada tangan dimasukkan ke baju badan, keluar cahaya putih bersih, terus dikasihkan kitab Taurat sekaligus itu. Nah, orang-orang kenapa kok tidak begitu gitu. Nah, terus dan bukanlah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu. Lah kok sekarang orang-orang Mekah minta yang diturunkan kepada Nabi kok tidak seperti yang diberikan pada Nabi Musa dulu. Padahal ketika Nabi Musa dikasih Musa begitu, umat Nabi Musa juga mengingkari gitu. Nah, mereka dulu telah berkata, umatnya Musa, katakan pada Musa, Musa dan Harun adalah dua ahli sihir, yang satu dengan yang lain saling membantu. Loh, Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun. Malah Fir'aun, Korun dan berikutnya katakan Musa dan Harun itu ahli sihir. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing dari mereka itu. Umat Nabi Musa, Fir'aun CS juga tidak percaya kepada Musa dan kepada Harun. Jadi itu hanya sekedar alasan saja. Maka katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya. Kedua itu enggak mau dengan Taurat, enggak mau dengan Al-Quran. Bukan kedua-duanya, itu permintaan mereka orang kafir, orang musyrik. Nah, nanti kalau didatangkan kitab selain Taurat dan selain Al-Quran, niscaya aku mengikutinya. Jika sungguh kamu orang-orang yang benar. Mengatakan pada Nabi Muhammad, kalau ini tokoh kafir. Nah, jika kamu memang benar, coba datangkan kitab selain Taurat, selain Quran. Kalau Taurat nggak mau, Quran nggak mau, selain dari Taurat dan selain dari Quran. Jadi ada saja orang yang tidak mau beriman, lebih pintar membuat alasan daripada menerima kenabian dan kitab suci. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka itu mengikuti nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi Allah sudah memberikan hidayah, semua orang dikasih
hidayah kasih petunjuk. Ada yang mau menerima, ada yang menolak. Yang menolak itu namanya orang yang dolim. Kalau orang sudah memilih dolim, orang menolak, ya Allah tidak mau. Jadi petunjuk mereka pilihannya sendiri. Dan sudah telah Allah turunkan berturut-turut perkataan atau firman di dalam Al-Quran kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. Nah, kan sudah beruntun terus-menerus diturunkan juga selama kurang lebih 13 tahun Rasulullah di Mekah, 10 tahun ketika Rasulullah di Madinah. Nah, memang mereka tidak mau menerima, mereka mengingkari. Jadi kalau zaman sekarang itu juga semakin banyak orang yang tidak mau menerima wahyu, tidak mau menerima Al-Quran. Itu bukan hal yang baru. Dari dulu-dulu juga banyak yang begitu gitu. Dan itu juga terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yudla alaihim qalu amanna bih. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi. Innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marratain. Ulaika yu'tawna ajrahum marratain. Bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa idza sami'u lahu a'radu anhu wa qalu. Wa idza sami'u lahu a'radu anhu wa qalu. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la tabtaghil jahilin. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ya, kita pahami. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah Allah datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran. Ya, min qablihi hum bihi yu'minun. Mereka beriman pula kepada Al-Quran. Jadi di kitab suci mereka itu sudah disebutkan bahwa Allah nanti akan mengutus Nabi yang terakhir.
Mereka yakin betul. Maka setiap mereka itu dalam situasi yang mendesak, mereka katakan, nanti Allah akan turunkan nabi dari kalangan kami pasti nanti menang. Jadi sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad, mereka bulat sepakat semua akan diutus seorang nabi yang terakhir. Tapi begitu Allah betul-betul mengutus nabi yang terakhir, lalu mereka pecah belah jadi tak terhingga banyak. Paling tidak garis besarnya mereka terkelompokkan jadi 3. Yang pertama, sebagian sangat kecil dari mereka itu percaya kepada Nabi, mengikuti Nabi Muhammad seperti Abdullah bin Salam. Tapi sedikit kan, tapi hebat-hebat ini. Sebagian besar mereka percaya pada Nabi Muhammad, cuma mereka tidak mau mengikuti. Mereka pura-pura menganggap bahwa Nabi Muhammad itu hanya diutus kepada bangsa Arab, tidak diutus kepada kaum yang lain, tidak diutus kepada Israel. Nah, jadi mereka mengingkari. Padahal Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Nah, yang terbanyak mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia, serta pada kitab mereka. Cuma mereka tidak mau menerima. Kenapa? Karena kesombongan mereka. Mereka menganggap bahwa Israel itu bangsa yang paling mulia, yang paling dikasihi oleh Allah. Mereka gengsi, tidak mau mengakui Nabi selain dari Israel. Dianggap bukan kelasnya gitu. Itu terbanyak begitu sampai sekarang. Makanya kalau mereka bukan hanya tidak percaya pada lembaga-lembaga tingkat dunia, pada Nabi aja nggak percaya, pada Allah aja nggak mau percaya, apalagi kepada manusia. Iya kan? Kalau mereka lebih kepada manusia, namanya bukan mereka itu. Iya kan? Nah, memang begitu. Ya. Maka di sini disebutkan ada tuh di antara mereka yang menerima, yang yakin kepada Al-Quran. Ya ada, tapi sangat sedikit gitu. Wa idza tutla alaihi qalu amanna bihi. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepada Al-Quran. Nah, innahul haqqu min rabbina. Sesungguhnya itu betul dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang memang muslim. Wa ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka itu diberi pahala 2 kali. Nah, 2 kali. Mereka sebelumnya iman kepada Allah, kepada Nabi Musa. Mereka juga iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Al-Quran. Ya. Mereka diberikan pahala 2 kali disebabkan karena apa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dijahati, tenang aja, malah dibalas dengan kebaikan. Dan sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Kesejahteraan atas dirimu. Nah, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Jadi memang
sudah semakin jelas, sudah semakin terbelah. Jadi kalau mau disakiti, mau difitnah, mau dibikin hoax seterusnya, ya mereka benarkan perkataan itu. Ya, perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling. Kemudian mereka berkata, apa katanya? Baqalu lana a'maluna balakum a'malukum salamun alaikum la nabtalil jahilin. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahilan bodoh, nggak keturunan, ketularan. Banyak loh orang yang sudah mulai istiqomah mau ngaji Al-Quran, terus ngikut orang yang tidak Al-Quran, lama-lama ketularan meninggalkan kajian. Ada kan? Ya memang aneh. Alasannya semua katanya sibuk gitu. Padahal hidup di dunia itu yang sangat sebentar. Hidup yang sebenarnya besok di akhirat. Padahal mati itu kepastian. Hanya persoalan waktu dan tempat, kapan dan di mana. Tapi pasti. Nah kalau orang iman, orang yang betul-betul yakin memelihara Al-Quran, itu sewaktu-waktu ajal datang, itu memulai hidup yang sebenarnya. Nah coba kalau orang tidak percaya, apa yang ditunggu-tunggu? Apa yang nanti? Gak ada kan? Nganggap hidup mati, wis mati gitu aja. Padahal hidup yang sebenarnya adalah di alam akhirat. Nah ini memang tidak mudah. Tidak mudah mengikuti ayat 55 ini. Ya, itu ya mengatakannya lana a'maluna balaku a'malukum salamun alaikum. Kemudian yang paling akhir ini la nabtalil jahilin. Ya kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Orang yang jahil itu orang yang tidak mau ngerti isi Al-Quran. Kalau banyak sekarang orang yang khawatir, ada mau engkau nggak kena pengaruh Al-Quran. Nah, aneh kan? Sudah Al-Quran ini yang pokok, yang pertama utama. Tapi kok banyak orang katakan, ya ikuti seperti yang dulu-dulu saja lah, nggak usah macam-macam, nggak usah ikut-ikut, nanti malah terpengaruh Quran nanti. Lebaran kalau terpengaruh Quran itu datangnya hidayah kan? Kalau malah khawatir kalau terpengaruh boleh Quran. Banyak yang semula ngaji mau, tapi begitu dimulai memahami Quran terus nggak mau. Kalau ngaji mau, tapi kalau memahami nggak mau kami. Yo aneh kan? Quran sebagai pedoman hidup kok nggak mau memahami isinya. Dan bagaimana cara menjadikan Quran sebagai pedoman? Nah itu sementara pagi hari ini sampai ayat 55. Insya Allah besok pagi kita renungkan mulai ayat 50. Jadi pagi ini tadi yang terpenting bagaimana mengambil hikmah dari kisah. Kenapa hal itu dikisahkan kembali di dalam Al-Quran. Dan nanti menjelang ujung akhir masih ada kisah lagi, kisahnya Qarun. Itu sekarang lebih banyak lagi yang menjadi pengikutnya Qarun loh. Iya kan? Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.